pamit dinas. Tapi tiap malam aku mendengar suara pintu gudang dibuka. Aku mengintip, merekam. Astaga! Suamiku keluar dari gudang itu, membetulkan pakaiannya, diikuti adikku sendiri. Semua yang kulihat itu tak terduga. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Kehidupan yang ideal. Ironisnya, aku baru menyadari betapa sempurnanya hidupku tepat di saat retakan pertama muncul. Aku Indira. Dan ini adalah rumahku, atau lebih tepatnya, rumah warisan ayahku di Malang. Sebuah rumah besar, terlalu besar untukku, suamiku Satria, dan Gita, adikku yang sedang menumpang. Rumah ini adalah benteng sekaligus sangkar. Dindingnya tinggi, halamannya luas, dan di sudut terjauh, tersembunyi oleh rimbunnya pohon beringin tua, berdirilah sebuah gudang. Gudang tua yang sudah puluhan tahun tak tersentuh. Ayah dulu menggunakannya untuk menyimpan peralatan kebun dan barang-barang yang tak lagi terpakai. Sekarang, gudang itu hanya berdiri diam, mengunci rahasia apapun yang ada di dalamnya. Suasana sejuk Malang seharusnya menenangkan, tapi tidak malam itu. Pagi itu, semua berjalan seperti biasa. Satria, suamiku, adalah pria sempurna. Setidaknya, itu yang kulihat. Dia tampan, mapan, dan selalu memperlakukanku seperti ratu. Pagi itu, dia mengenakan kemeja biru langit favoritnya. Wangi parfum mahalnya menguar, mengisi ruang makan kami. Aku berangkat, sayang, katanya, sambil mencium keningku. Koper hitamnya sudah berdiri tegak di samping pintu. Proyek besar di Surabaya lagi? Tanyaku, mencoba menyembunyikan nada kecewa. Ini sudah minggu ketiga berturut-turut. Demi masa depan kita, Indira. Jawabnya, senyumnya tak pernah gagal meluluhkan hatiku. Cuma 4 hari. Gita kan ada di sini menemanimu. Kamu nggak akan sendirian. Aku melirik Gita, adikku. Dia sedang mengaduk teh hangat untuk ibu kami, Bu Farah, yang duduk di kursi roda di teras. Ibu memang sedang sakit-sakitan beberapa bulan terakhir. Kondisi fisiknya menurun drastis. Hati-hati ya, Mas, kata Gita, tersenyum manis. Jangan lupa oleh-oleh buat Mbak Indira. Pasti, sahut Satria, mengedipkan sebelah matanya padaku. Aku mengantarnya sampai ke mobil. Dia memelukku sekali lagi. Erat, jaga diri baik-baik. Kunci semua pintu. Jangan lupa minum vitaminmu. Aku mengangguk. Kamu juga hati-hati di jalan. Mobilnya melaju, menghilang di balik gerbang tinggi. Aku berdiri di sana sejenak, merasakan udara pagi Malang yang menusuk kulit. Ada perasaan ganjil yang merayap di hatiku. Perasaan yang cepat-cepat kusingkirkan. Aku pasti hanya rindu. Itu saja. Malam menjelang. Gita pamit masuk kamar lebih dulu. Aku capek banget. Mbak, mau istirahat? Iya, Dek. Selamat tidur. Aku memeriksa ibu. Beliau sudah terlelap di kamarnya. Napasnya terdengar teratur. Setelah memastikan semua pintu dan jendela terkunci, aku kembali ke kamarku di lantai 2. Hujan mulai turun. Awalnya rintik, lalu berubah deras, memukul-mukul jendela kaca kamarku. Aku mencoba membaca buku, tapi pikiranku melayang. Rumah ini terasa begitu kosong tanpa Satria. Hanya ada suara hujan dan detak jam dinding di lorong. Sekitar pukul 1 malam, aku terbangun. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara itu. Nyik, krek. Suara engsel tua yang dipaksa bergerak. Suara besi berkarat yang saling bergesekan. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku menahan napas, mendengarkan. Suara itu datang dari luar. Dari arah gudang. Aku beringsut dari tempat tidur. Kakiku terasa dingin menyentuh lantai marmer. Aku berjalan pelan ke jendela, menyingkap tirai tebal sedikit. Di luar gelap total. Hujan masih deras, menyamarkan pandangan. Tapi aku bisa melihat siluet gudang itu di kejauhan.
berdiri seperti monster hitam yang sedang tidur. Ngii! Suara itu terdengar lagi. Lebih pelan, seolah pintu itu sekarang sudah terbuka. Darahku berdesir. Siapa di luar sana tengah malam begini? Dalam hujan deras? Membuka gudang yang sudah puluhan tahun tak terpakai? Sebagian diriku ingin berteriak memanggil Gita. Tapi sebagian lagi melarangku. Aku takut. Aku meraih ponselku, berpikir untuk menelepon Satria. Tapi apa yang akan kukatakan? Bahwa aku mendengar suara aneh? Dia pasti akan menganggapku paranoid. Aku mencoba meyakinkan diri. Mungkin itu hanya angin. Ya, angin kencang bisa saja membuat pintu tua itu berdecit, meskipun terkunci. Atau mungkin seekor kucing liar yang besar, mencoba berteduh. Aku kembali ke tempat tidur, menarik selimut hingga menutupi kepalaku. Aku mencoba mengabaikan suara jantungku yang berdebar kencang. Aku mencoba mengabaikan bayangan-bayangan yang menari di sudut mataku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus mendengarkan. Menggu. Tapi tak ada suara lain selain deru hujan. Saat fajar akhirnya menyingsing, aku baru bisa memejamkan mata, meyakinkan diriku bahwa semua itu hanya imajinasiku. Hanya mimpi buruk yang terbawa oleh sepinya rumah dan derasnya hujan. Aku salah. Itu bukan imajinasi. Dan itu baru permulaan. Pagi datang dengan sinar matahari yang pucat, seolah berusaha keras menembus sisa-sisa mendung semalam. Aku terbangun dengan leher kaku dan mata berat. Semalaman aku terjaga, telingaku terus awas mendengarkan, tapi tak ada suara lain yang terdengar selain hujan yang perlahan reda menjelang subuh. Aku merasa konyol. Tentu saja itu angin. Atau kucing. Apalagi, gudang itu terkunci. Aku ingat betul, beberapa bulan lalu aku menyuruh tukang kebun memeriksa gemboknya, dan dia bilang gemboknya masih kuat, meski berkarat. Aku turun untuk sarapan. Gita sudah duduk di meja makan, secangkir kopi mengepul di depannya. Dia terlihat segar, sangat kontras dengan keadaanku. Pagi, Mbak. Sapanya riang. Tidur nyenyak? Tadi malam hujannya deras banget. Yah, sampai kayak ada badai. Pagi. Iya, deras sekali. Jawabku singkat. Aku mengambil selembar roti dan mengolesinya dengan selai. Aku mengamati adikku. Dia terlihat normal. Ponsel di satu tangan, cangkir kopi di tangan lain. Mbak, kayaknya aku bakal sering lembur deh minggu ini, katanya tiba-tiba. Matanya masih terpaku pada layar ponsel. Apartemenku masih direnovasi. Untung ada Mbak. Jadi aku bisa numpang. Lembur? Bukannya proyekmu sudah selesai? Tanyaku. Gita bekerja di sebuah firma desain interior. Ini proyek baru, Mbak? Dadakan. Kliennya besar. Jadi ya harus ekstra. Jelasnya, masih tanpa menatapku. Mungkin aku bakal pulang malam terus. Gak apa-apa kan, Mbak? Sendirian di rumah sama ibu. Gak apa-apa, Git. Kamu fokus saja sama pekerjaanmu, kataku. Meski sejujurnya aku sedikit kecewa. Aku berharap Gita bisa menemaniku di rumah besar ini selagi Satria dinas. Makasih ya, Mbak. Mbak Indira memang kakak terbaik, katanya. Akhirnya mengangkat wajah dan memberiku senyum lebar. Siang itu, aku menghabiskan waktu menemani ibu di teras. Kami bicara tentang banyak hal, tentang masa lalu, tentang bunga-bunga mawar favoritnya. Tapi pikiranku tak bisa jauh-jauh dari gudang itu. Setelah memastikan ibu tidur siang dengan nyaman, rasa penasaranku tak tertahankan lagi. Aku harus memastikannya sendiri. Aku berjalan ke halaman belakang. Udara masih terasa lembab sisa hujan. Rumput basah di bawah sandalku. Semakin dekat aku ke gudang, semakin kencang jantungku berdebar. Gudang itu terlihat persis seperti kemarin. Tua, kusam, dengan ket kayu yang mengelupas di mana-mana. Dan di sana, di pintunya yang besar dan kokoh, tergantung sebuah gembok. Gembok besar dan berkarat. Persis seperti yang kuingat. Aku mendekat. Aku menyentuh gembok itu. Dingin dan basah. Aku menariknya. Gembok itu terkunci rapat. Sangat rapat.
Aku bahkan mengguncang-guncang pintunya. Terkunci. Tak bergerak sedikit pun. Aku menghela napas lega. Kan? Cuma angin. Gumamku pada diri sendiri. Aku merasa bodoh karena sudah sepanik itu. Aku berbalik. Hendak kembali ke rumah. Tapi sesuatu di tanah menarik perhatianku. Di dekat pondasi pintu gudang, sedikit tersembunyi di balik pot gerabah tua yang pecah, ada sesuatu. Jejak lumpur. Bukan sekadar cipratan. Tapi jejak yang jelas. Seperti jejak telapak sepatu. Lumpur itu terlihat masih baru. Warnanya lebih gelap dan basah dibandingkan tanah kering di sekitarnya. Padahal bagian tanah lain yang tak terlindung atap gudang sudah mulai mengering terkena matahari pagi. Aku berjongkok. Ini bukan jejak sepatuku. Ukurannya lebih besar. Ini juga bukan jejak sepatu tukang kebun. Dia selalu memakai sepatu bot karet dengan sol berpola kotak-kotak. Jejak ini, polanya berbeda. Lebih mirip sol sepatu kerja pria. Darahku kembali berdesir. Bagaimana mungkin ada jejak lumpur di sini jika pintunya terkunci rapat dari luar? Siapa yang berdiri di depan pintu gudang ini? Aku melihat ke sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Hanya suara angin yang berdesir di antara daun-daun pohon beringin. Aku buru-buru kembali ke rumah. Aku mengunci pintu belakang dan memastikan semua jendela tertutup rapat, meskipun hari masih siang. Malam itu, Gita benar-benar pulang larut. Dia mengirim pesan singkat pukul 10 malam. Masih di kantor. Mbak, jangan tungguin aku. Love you. Aku duduk sendirian di ruang tengah. Satria menelepon. Suaranya terdengar lelah. Halo, sayang. Gimana di rumah? Baik, Mas. Kamu gimana? Pekerjaannya lancar? Lancar. Tapi capek banget. Rapat seharian. Ini baru mau istirahat. Katanya. Di latar belakang, aku bisa mendengar suara lalu lintas yang samar. Dia benar-benar di Surabaya. Mas, semalam aku dengar suara aneh. Suara apa? Tanyanya. Nadanya sedikit khawatir. Suara dari gudang. Kayak pintu dibuka. Terdengar helaan napas di seberang sana. Sayang, itu kan rumah tua. Gudangnya juga tua. Pasti cuma angin. Jangan mikir yang macam-macam. Ya, aku di sini jadi nggak tenang. Tapi Mas, tadi siang aku nemu jejak lumpur. Endira, potongnya. Kali ini lebih tegas namun tetap lembut. Kamu pasti kecapean. Atau mungkin itu jejak tukang kebun yang lupa kamu lihat kemarin. Sudah, ya. Istirahat. Minum teh hangat. Besok lusa aku pulang. Kita periksa bareng-bareng kalau kamu masih khawatir. Oke. Aku mengalah. Iya, Mas. Maaf ya, bikin kamu khawatir. Nggak apa-apa. Aku sayang kamu. Selamat tidur, ya. Telepon ditutup. Aku merasa sedikit lebih tenang, tapi juga ragu. Malam kedua. Satria masih dinas. Gita, lembur. Aku sendirian di rumah besar ini bersama ibu yang tertidur lelap. Aku tidak mematikan lampu kamarku. Aku sengaja duduk di kursi dekat jendela, menghadap ke halaman belakang. Minggu. Pukul 1 dini hari. Tidak ada hujan. Malam cerah berbintang. Hening. Lalu, suara itu datang lagi. Ngii. Lebih pelan dari semalam. Lebih hati-hati. Tapi aku mendengarnya dengan sangat jelas. Kali ini, aku tidak takut. Aku marah. Aku meraih ponselku, membuka aplikasi kamera, dan mengarahkannya ke gudang. Tapi terlalu gelap. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Lalu, aku mendengarnya lagi. Crack. Suara pintu ditutup. Jantungku berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Aku duduk mematung di kursi, menatap kegelapan di mana gudang itu berada. Pola ini terulang. Suamiku pergi. Adikku pergi. Suara itu datang. Ini bukan angin. Ini bukan kucing. Dan ini jelas bukan imajinasiku. Seseorang, atau sesuatu, ada di gudang itu. Dan mereka masuk saat mengira aku sudah tidur lelap. Pagi harinya, aku tidak langsung memeriksa gudang.
Aku menunggu. Aku menunggu Gita bangun. Dia baru pulang pukul 3 pagi. Aku mendengarnya masuk dengan sangat pelan. Dia turun untuk sarapan pukul 9. Terlihat sangat lelah. Lembur lagi, Git? Tanyaku, berusaha senormal mungkin. Iya, Mbak. Gila, kliennya rese banget. Revisi terus. Keluhnya sambil menguap. Aku mau tidur lagi ya, Mbak? Ngantuk berat. Dia kembali ke kamarnya. Sekarang, aku mengambil langkah mantap ke halaman belakang. Aku tidak peduli lagi. Aku tiba di depan gudang. Gembok itu masih di sana. Terkunci. Tapi jejak lumpur yang kemarin sudah agak kering, kini bertambah. Ada jejak baru yang tumpang tindih di atasnya. Lebih segar. Lebih basah. Seseorang telah kembali ke sini tadi malam. Mereka bisa masuk dan keluar dari gudang ini. Sementara gembok besar itu tetap tergantung manis di pintunya. Bagaimana? Pikiranku buntu. Aku menatap pintu kayu yang kokoh itu. Lalu mataku menangkap sesuatu. Di bagian bawah pintu, sangat dekat dengan tanah, ada celah kecil. Tidak, bukan celah. Sebuah jejak gesekan. Seolah-olah seluruh bagian pintu itu. Aku mundur selangkah. Aku merasa mual. Aku tidak gila. Aku tidak paranoid. Ada yang sangat salah di rumah ini. Aku mengeluarkan ponselku. Tapi aku tidak menelepon Satria. Aku mencari nama lain di kontakku. Reka, sahabat lamaku. Seorang ahli IT. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan aku butuh bukti. Satria pulang 2 hari kemudian. Persis seperti yang dia janjikan. Dia masuk rumah membawa senyum cerah, koper di satu tangan, dan sekotak besar oleh-oleh pia khas Surabaya di tangan lainnya. Dia memelukku erat, mencium puncak kepalaku. Wangi parfumnya yang familiar bercampur dengan aroma lelah. Aku pulang, sayang. Kangen banget. Bisiknya di telingaku. Aku memaksakan senyum. Selamat datang kembali, Mas. Pelukan itu terasa berbeda. Pelukan yang sama yang selama ini memberiku rasa aman, kini terasa seperti lilitan. Aku merasakan kemejanya, memikirkan apakah dia memakai kemeja yang sama saat dia. Tidak. Aku harus tenang. Gimana rumah? Aman? Kamu nggak dengar suara-suara aneh lagi kan? Tanyanya sambil melepas sepatu. Dia terlihat tulus. Dia terlihat khawatir. Nggak ada. Aman. Mas. Mungkin benar. Cuma angin. Dustaku. Ini adalah kebohongan pertamaku. Rasanya aneh di lidah. Gita turun dari kamarnya. Menyambut Satria dengan ceria. Wah. Mas Satria pulang. Oleh-olehnya mana? Mas? Mbak Indira pasti dijagain makannya, kan? Pasti dong. Ini, buat kamu juga, kata Satria, menyerahkan bungkusan lain pada Gita. Wah, makasih, Mas. Baik banget. Cicit Gita. Aku memperhatikan mereka. Interaksi mereka normal. Sangat normal. Satria bersikap seperti kakak ipar yang baik. Gita bersikap seperti adik ipar yang sopan. Tidak ada tatapan curi-curi. Tidak ada sentuhan yang salah. Tidak ada apa-apa. Justru ketiadaan. Apa-apa. Itulah yang membuatku semakin mual. Mereka aktor yang hebat. Malam itu, saat Satria sedang mandi, aku melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan seumur hidupku. Aku mengambil ponselnya yang tergeletak di meja nakas. Tanganku gemetar. Aku merasa seperti pencuri. Aku merasa seperti istri yang buruk. Aku membuka kunci ponselnya. Aku tahu kata sandinya. Tanggal ulang tahun pernikahan kami. Ironis. Aku membuka aplikasi pesannya. Bersek. Hanya obrolan grup kantor, pesan dariku, dan beberapa spam. Aku membuka log panggilannya. Bersek. Hanya panggilan dariku, dari kantor, dan dari ibunya. Aku membuka galerinya. Puluhan fotoku. Foto kami berdua. Foto ibu. Dan beberapa foto selfie dirinya di depan laptop atau di lobi hotel, yang dia kirimkan padaku sebagai bukti dia sedang dinas. Ponsel itu terlalu bersih. Bersih secara tidak wajar.
Seolah-olah sudah dipersiapkan untuk diperiksa. Seolah dia tahu aku akan memeriksanya. Atau lebih buruk lagi, dia tidak punya siapa-siapa lagi selain aku. Aku meletakkan kembali ponsel itu tepat saat mendengar suara pintu kamar mandi terbuka. Jantungku serasa mau copot. "Kamu belum tidur?" tanyanya, sambil mengeringkan rambut dengan handuk. "Belum. Nungguin kamu," kataku, berusaha agar suaraku tidak bergetar. Dia tersenyum, lalu duduk di tepi tempat tidur dan menatapku. "Ada yang mengganggu pikiranmu, Endira? Kamu terlihat beda." Aku ingin berteriak. Aku ingin melempar ponsel itu ke wajahnya. "Kamu pembohong." Tapi aku tidak punya bukti. Yang aku punya hanya suara di malam hari, jejak lumpur, dan ponsel yang terlalu bersih. Dia akan bilang aku paranoid. Dia akan bilang aku gila. "Cuma kangen kamu aja," katakulah akhirnya. Dan sedikit cemas sama ibu. Kondisinya kayaknya nggak membaik. Satria menggeser duduknya, merangkulku. "Hei, ibu pasti sembuh. Ada Gita yang bantu jaga. Ada aku. Kita lewati ini sama-sama, ya?" Aku bersandar di bahunya. Rasanya dingin. Keesokan harinya, aku menjalankan rencana konyolku. Aku menelepon ke kantor Satria, berpura-pura ingin mengejutkannya dengan mengirim makan siang. "Selamat siang," dengan resepsionis. "Ada yang bisa dibantu?" "Selamat siang, Mbak. Saya Indira, istri Pak Satria. Saya mau kirim makan siang untuk beliau. Kira-kira beliau ada di ruangannya." Terdengar suara ketikan keyboard. "Oh, Ibu Indira. Mohon maaf, Bu. Pak Satria sedang tidak di kantor. Beliau kan sedang dinas luar kota, Bu. Ke Surabaya. Ada proyek besar di sana. Sudah hampir 3 minggu ini bolak-balik." Darahku mengalir deras ke telingaku. Oh, iya. Saya lupa. Mbak, maaf. Saya lagi sedikit pelupa akhir-akhir ini. Makasih ya, Mbak." "Iya, Bu. Sama-sama." Telepon ditutup. Aku terduduk di sofa. Jadi, kantornya mengonfirmasi. Resepsionis itu bilang dia di Surabaya. Tapi telingaku sendiri mendengar suara di gudang. Mataku sendiri melihat jejak lumpur. Siapa yang harus kupercayai? Telingaku? Atau konfirmasi resmi dari kantornya? Aku merasa gila. Benar-benar gila. Aku mulai meragukan kewarasanku sendiri. Mungkinkah aku salah dengar? Mungkinkah jejak lumpur itu memang jejak tukang kebun? Mungkinkah aku begitu kesepian dan paranoid sampai menciptakan skenario pengkhianatan di kepalaku sendiri? Aku menatap diriku di cermin besar di ruang tamu. Wanita di cermin itu terlihat pucat, lelah, dengan mata yang liar. Aku tidak mengenalinya. Gita masih sibuk dengan dunianya. Lembur, menjadi rutinitas barunya. Dia hampir tidak pernah di rumah saat malam hari. Satria, sebaliknya, menjadi suami yang lebih perhatian. Dia lebih sering di rumah, membawakanku bunga, mengajakku makan malam. Seolah-olah dia tahu aku sedang goyah dan berusaha memperbaikinya. Atau seolah-olah dia sedang menenangkanku, membuatku lengah. Kecurigaan ini menggerogoti aku dari dalam. Seperti asam, perlahan-lahan melarutkan semua keyakinan dan kebahagiaan yang pernah kumiliki. Malam itu, Satria ada di rumah. Kami menonton film di kamar. Gita sedang lembur. Rumah hening. Tidak ada suara ngiik dari gudang. Tidak ada suara engsel berkarat. Hening. Dan keheningan itu adalah jawaban yang kubutuhkan. Pola itu jelas. Suara itu hanya muncul saat Satria, Dinas, dan Gita lembur. Saat mereka berdua tidak ada. Kecurigaanku bukan lagi tentang orang luar yang menyelinap masuk. Kecurigaanku kini bergeser. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku butuh seseorang untuk bicara. Seseorang yang tidak akan menilaiku. Seseorang yang tidak akan menyebutku gila. Keesokan paginya, aku bilang pada Satria aku ingin mengunjungi teman lama. Dia tidak curiga. Dia bahkan menawariku untuk diantar. Yang kutolak dengan halus.
Aku mengemudi ke sebuah kafe kecil di pinggir kota. Tempat yang tenang. Aku duduk di sudut. Menunggu. 15 menit kemudian, dia datang. Raka. Sahabatku sejak kuliah. Seorang jenius yang sedikit kikuk. Tapi orang paling logis yang ku kenal. Endira? Ya ampun. Udah berapa lama kita nggak ketemu? Kamu baik-baik aja? Tanyanya, melihat betapa tegangnya aku. Aku tidak membuang waktu. Raka, aku butuh bantuanmu. Aku kayaknya bakal gila. Dan aku menceritakan semuanya. Dari awal. Suara gudang. Jejak lumpur. Pola kepergian Satria dan Gita. Ponsel yang bersih. Telepon ke kantornya. Keheningan saat Satria ada di rumah. Aku menceritakannya seperti orang kesurupan. Suaraku bergetar. Tanganku mencengkeram cangkir teh dinginku. Raka mendengarkan. Dia tidak memotong. Dia tidak tertawa. Dia hanya mendengarkan dengan saksama. Matanya yang cerdas menilaiku. Ketika aku selesai, aku kehabisan napas. Kamu pasti mikir aku gila, kan? Raka terdiam sejenak. Lalu dia mencondongkan tubuhnya ke depan. Endira, katanya pelan. Dalam duniaku, data tidak pernah bohong. Dan kamu baru saja memberiku banyak sekali data. Data apa? Ini cuma perasaanku. Isaku. Bukan. Itu pola. Katanya tegas. Suara hanya ada saat A dan B pergi. Suara tidak ada saat A ada. Itu adalah sebuah pola yang jelas. Jejak lumpur adalah bukti fisik. Ponsel yang terlalu bersih adalah anomali. Konfirmasi kantor bisa jadi bagian dari skenario. Aku menatapnya. Harapan mulai merayap masuk. Yang kamu butuhkan sekarang bukan keyakinan, lanjut Raka. Yang kamu butuhkan adalah bukti yang tidak terbantahkan. Sesuatu yang objektif. Gimana caranya, K.A.? Raka menatap lurus ke mataku. Kita pasang kamera tersembunyi. Kita rekam gudang itu. Aku menelan ludah. Kamera. Satu kamera kecil dengan night vision. Resolusi tinggi. Pasang di tempat yang punya pandangan jelas ke gudang itu. Jendela kamarmu di lantai 2. Mungkin? Kamu bisa pantau langsung dari ponselmu. Dia berhenti sejenak. Ekspresinya berubah serius. Tapi aku harus tanya kamu satu hal. Endira, dan kamu harus jawab jujur. Apa? Apa kamu siap melihat apa yang mungkin kamu temukan? Karena sekali kamu melihatnya, kamu gak akan bisa pura-pura tidak melihat lagi. Aku memikirkan suamiku yang penyayang. Aku memikirkan adikku yang manis. Aku memikirkan rumahku yang sempurna. Lalu aku memikirkan suara ngiik di tengah malam. Aku harus tahu, K.A., kataku. Suaraku kini mantap. Aku harus tahu siapa yang menghancurkan hidupku. Atau aku yang menghancurkannya sendiri. Hari itu tiba lebih cepat dari yang kuduga. 3 hari setelah pertemuanku dengan Raka. 3 hari yang terasa seperti setahun. Di mana aku harus berpura-pura semuanya baik-baik saja. Jumat pagi. Satria sudah rapi dengan kemeja birunya lagi. Koper hitam itu lagi. Aku berangkat ya, sayang. Katanya, rutinitas yang sama, ciuman di kening yang sama. Hati-hati, Mas. Aku tersenyum. Senyumanku kini terasa seperti topeng karet yang kaku. Aku memandangnya pergi, dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasakan kesedihan. Yang kurasakan hanyalah dingin. Siang itu, Gita menghampiriku di taman. Tempatku sedang menemani ibu berjemur. Mbak, maaf banget. Katanya, wajahnya dibuat memelas. Kayaknya aku lembur lagi malam ini. Kliennya minta revisi lagi. Bener-bener deh. Aku menatapnya. Adikku, darah dagingku. Oh, ya? Ya sudah, nggak apa-apa, Git. Kerjaanmu kan penting. Makasih, Mbak. Mbak Indira memang paling pengertian. Katanya, memeluk lenganku. Aku ingin sekali menarik tanganku. Rasanya jijik. Pukul 7 malam. Gita pamit. Dia memakai blus cantik dan rok pensil. Dia terlihat profesional.
Dia terlihat seperti wanita karir yang sibuk. Dia mencium pipi ibu, lalu pipiku. Aku pergi ya, Mbak. Jangan tungguin. Iya. Hati-hati. Begitu suara mobilnya menghilang dari gerbang, aku bergegas. Aku mengambil kotak kecil yang diberikan Raka. Di dalamnya ada kamera seukuran kancing baju. Raka sudah mengaturnya untukku. Terhubung ke aplikasi khusus di ponselku. Aku naik ke kamarku di lantai 2. Jendela ini punya pandangan sempurna. Langsung ke halaman belakang, lurus ke arah gudang. Aku membuka sedikit jendelanya. Di balkon kecil luar jendela, ada pot tanaman hias yang sudah agak layu. Dengan tangan gemetar, aku menyelipkan kamera itu di antara daun-daun kering. Aku mengaturnya agar lensanya mengarah tepat ke pintu gudang. Aku kembali ke dalam, menutup tirai, menyisakan celah kecil untukku mengintip. Aku membuka aplikasi di ponselku. Gambarnya muncul. Hitam putih, berkat mode malam. Sedikit berbintik, tapi jelas. Aku bisa melihat pintu gudang itu dengan jelas. Sekarang, tinggal menunggu. Rumah terasa begitu hening. Ibu sudah tidur sejak pukul 8, setelah minum obatnya. Hanya ada aku dan kegelapan. Jam di dinding berdetak. Pukul 10 malam. Tidak ada apa-apa. Halaman tetap kosong. Pukul 11 malam. Mataku mulai perih. Keraguan mulai merayap lagi. Mungkin malam ini mereka tidak datang. Mungkin aku salah pasang kamera. Mungkin aku memang sudah gila. Pukul 12 malam. Aku hampir menyerah. Aku menguap. Mungkin aku harus tidur. Pukul 1 dini hari. Tepat pukul 1. Aku mendengarnya. Bahkan dari lantai 2, dengan jendela tertutup rapat. Ngii. Mataku terbelalak, terpaku pada layar ponsel. Dan di sanalah, pintu gudang itu. Pintu yang terkunci rapat dengan gembok besar dari luar. Pintu yang seharusnya tidak bisa dibuka. Bergerak. Pintu itu terbuka. Pelan. Dari dalam. Jantungku berhenti berdetak. Aku menahan napas. Sesosok bayangan keluar dari kegelapan gudang. Seorang pria. Pria itu melangkah keluar ke halaman, ke tempat cahaya bulan yang remang-remang menyentuhnya. Aku tidak perlu melihat wajahnya. Aku kenal postur tubuhnya. Aku kenal cara dia bergerak. Satria. Dia tidak memakai kemeja biru yang dia pakai saat berangkat dinas. Dia memakai kaos oblong gelap yang memeluk tubuhnya. Dia berdiri sejenak, membelakangi kameraku, seolah meregangkan badan. Dia mengusap rambutnya ke belakang. Lalu dia membetulkan pakaiannya. Dia menarik kaosnya ke bawah, merapikan celana panjangnya. Dia terlihat santai. Dia terlihat lega. Pikiranku kosong. Aku tidak bisa memproses ini. Dia tidak di Surabaya. Dia tidak pernah pergi. Dia berbohong. Dia bersembunyi di gudang? Selama ini? Tapi kenapa? Getaran di tanganku begitu hebat hingga ponselku hampir jatuh. Aku memaksakan jariku untuk menekan tombol. Rekam. Aku harus merekam ini. Aku merekam. Lalu, saat aku pikir duniaku sudah tidak bisa lebih hancur lagi, sosok kedua keluar dari gudang. Sosok yang lebih kecil, lebih ramping. Seorang wanita. Wanita itu melangkah keluar, berdiri di samping Satria. Cahaya bulan menyinari rambutnya yang panjang tergerai. Aku mengenalinya. Napasku tercekat di tenggorokan. Rasanya seperti ada tangan es yang meremas jantungku. Gita. Adikku. Dia tidak memakai pakaian kerjanya. Dia memakai, ya Tuhan, dia memakai kemeja. Kemeja pria. Kemeja yang kukenali sebagai salah satu kemeja Satria yang tergantung di lemari kami. Kemeja itu kebesaran di tubuhnya, dipakai asal-asalan seperti baju tidur, dengan kancing atas terbuka, memperlihatkan. Aku memalingkan muka, mual. Tapi aku memaksa diriku untuk melihat lagi. Aku harus melihat. Gita tertawa. Suara tawanya yang pelan dan renyah terdengar mengerikan di keheningan malam. Dia melingkarkan tangannya di leher Satria. Satria balas memeluk pinggangnya. Dan kemudian,
Tepat di bawah jendela kamarku, di bawah cahaya bulan, di depan pintu gudang rahasia mereka, suamiku dan adikku berciuman. Bukan ciuman singkat. Bukan ciuman kakak adik ipar. Itu ciuman yang dalam. Penuh gairah. Ciuman dua orang yang sangat akrab. Ciuman sepasang kekasih yang sudah lama memendam rindu. Mereka berciuman seolah tidak ada hari esok. Seolah mereka adalah